Oktaviana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mewawancarai salah satu keluarga yang dibilang kurang mampu, yaitu berada di perbatasan Kecamatan Bagan Silba. Saya akan mewawancarai keluarga Bapak Ponidi, dan beliau mempunyai keluarga yaitu 2 orang anak dan seorang istri. Ekonomi keluarga Bapak Ponidi bisa dibilang kurang memadai karena beliau bekerja sebagai pengemudi beca. Dan pekerjaan beliau tersebut tidak menetap, jadi terkadang beliau bisa nganggur, kadang juga bisa kerja. Baiklah, langsung saja kita akan mengunjungi keluarga Bapak Ponidi. Perkenalkan, nama saya Liza Oktaviana. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini kakak ingin meminta waktunya sebentar untuk wawancara sedikit, boleh? Boleh, Kak. Menurut Ade, apakah ada keluh kesah di bidang ekonomi seperti pendapatan ataupun pengeluaran? Ada, Kak. Karena saya kan masih SMA dan laginya saya SMA di swasta, Kak. Belum lagi adik saya juga masih SMP dan SMP swasta juga, Kak. Jadi untuk biaya sendiri, biaya ada uang pembangunannya gitu, Kak. Sedangkan orang tua saya cuma tukang beca, Kak. Apakah kira-kira dalam sehari itu pendapatannya bisa ditentuin atau ada kendala gitu saat di jalan? Kalau itu, Kak, pendapatannya nggak bisa ditentuin, Kak. Tergantung sewanya. Kalau misalnya kendala, kalau kata ayah sendiri sih ada kayak bocor ban. Kadang kalau misalnya malam nggak ada sewa, Kak, gitu, habis uang di minyak gitu, Kak. Kadang cuma dapat 20.000 sedangkan minyak 15.000, 5.000 lah cuma dapat. Tapi kadang kalau ada orang yang mau ke pajak gitu, Kak, jadi lebih banyak penghasilan. Apakah ada pekerjaan lain yang dilakukan oleh ayah, misalnya entah pekerjaan sampingan atau apa gitu? Kalau ayah sendiri nggak ada, Kak, tapi ibu ada. Ibu selain ibu rumah tangga sering nyuci tempat tetangga juga, Kak. Kadang masak catering juga gitu, Kak. Tapi kalau misalnya untuk penghasilan per bulan gitu nggak ada, Kak. Karena kalau nyuci juga kadang per minggu. Kalau catering ya tergantung ada orang yang pesan atau enggak, Kak. Kira-kira itu pendapatannya dari berapa gitu? Atau tetap gitu atau? Kalau nyuci dia tetap, Kak, dia per minggu mungkin dapat 50.000. Jadi dalam seminggu ini nyuci, minggu depan gitu kadang enggak, Kak, karena ada orang juga yang lain yang nyuci di rumah ibu macam gitu. Kira-kira udah dapat bantuan dari pemerintah itu apa aja ya yang diterima oleh bapak dan ibu adik? Kalau dari pemerintah, Kak, ibu dapat dari PKH itu, Kak, dapat, kan kami ada 2 anak yang sekolah, jadi dia per anak yang sekolah itu 350.000 bantuan per 3 bulan sekali. Jadi ibu dapat 700.000 per 3 bulan. Kalau misalnya bantuan lain misalnya BPJS, Kak, kemarin udah diurus juga, tapi sampai sekarang belum ada kabar berita keluar kartunya. Menurut Ade sendiri, bagaimana pendapat kedepannya untuk pemerintah agar lebih memperdulikan masyarakatnya yang membutuhkan? Ya, semoga kedepannya pemerintah lebih memperhatikan rakyat kecil yang seperti kami, Kak. Tidak hanya untuk rakyat-rakyat yang di kota besar, tapi yang di dalam seperti kami juga. Semoga lebih diperhatikan lagi, Kak. Ya, saya kurang paham gitu, Kak, kalau masalah yang pemerintahan gini. Tapi semoga kami lebih diperhatikan, Kak. Oh iya, makasih Adek. Sini kakak ada bingkisan sedikit, cuman nggak bisa bantu banyak, nggak tahu, jangan dilihat dari harganya gitu ya. Makasih udah kakak kasih kakak waktu walaupun. Makasih ya, Kak, ini. Semoga kedepannya kuliah kakak makin sukses. Amin. Semoga keluarga Adek juga sehat selalu. Makasih, Kak. Kasih Adek. Baiklah, itu tadi wawancara singkat saya dengan salah satu anggota keluarga Bapak Ponidi, yaitu dengan anaknya yang bernama Yudi. Dikarenakan kedua orang tuanya sedang bekerja, jadi saya
saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.